Pada video kali ini kita akan belajar tentang networking model. Nah, apa sih networking model itu? Jadi, networking model itu adalah suatu aturan yang mendefinisikan sebuah komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, untuk saat ini networking model yang paling terkenal yaitu ada dua, yaitu TCP/IP dan OSI. Nah, yang sering dipelajari oleh banyak orang yaitu adalah OSI layer. Nah, ini adalah yang terjadi ketika networking model belum ada. Nah, setiap vendor memiliki networking model masing-masing. Contohnya, IBM memiliki networking System Network Architecture atau bisa disingkat SNA. Begitu pula vendor-vendor lain, mereka membuat networking model masing-masing. Nah, misal saya di sini memiliki vendor IBM, vendor 1 misal, dan vendor 2. Nah, jika jaringan komputer terdiri dari beberapa vendor seperti ini, kita akan kesulitan untuk menghubungkan antar komputer. Misal kita akan menghubungkan vendor 1 ke IBM ke vendor 2, ataupun vendor 1 ke vendor 2. Nah, itu akan kesulitan. Kenapa? Karena mereka memiliki networking model masing-masing. Ya, contohnya, misal ini IBM. Tadi kan IBM membuat vendornya masing-masing. IBM membuat SNA ya, teman-teman. Nah, karena vendor ini memiliki networking model yang berbeda-beda, tentu akan sulit untuk berkomunikasi antar komputer. Nah, kemudian datanglah open networking model ini yang bertujuan untuk menjembatani komunikasi antar vendor sehingga bisa lebih mudah untuk saling berkomunikasi. Jadi nantinya semua vendor memakai open networking yang sama, entah itu OSI ataupun TCP/IP. Nah, untuk saat ini yang sering digunakan yaitu TCP/IP. Nah, setelah adanya open networking model atau OSI dan TCP/IP, semua vendor memakai open networking yang sama yaitu TCP/IP. Jadi, mereka bisa mudah saling berkomunikasi antar komputer. Nah, setelah adanya open networking model ini, jadi semua vendor bisa dengan mudah saling berkomunikasi. Misal kita akan berkomunikasi antara vendor 1 dengan IBM dengan vendor 2, atau vendor 1 dengan vendor 2. Itu akan mudah dilakukan, yaitu dengan open networking yang sama, yaitu tadi TCP/IP yang tadi. Nah, sekarang kita bahas apa itu TCP/IP. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar setiap komputer khususnya yang berbeda vendor bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk memahami networking model ini dibuatlah beberapa bagian, yaitu yang dinamakan layers. Nah, misal teman-teman pernah mendengar OSI layers. Nah, itu beberapa bagian dari OSI layers agar dapat memahaminya dengan mudah. Nah, di TCP/IP pun ada yang namanya layer. Jadi tujuan layer itu sekali lagi untuk mempermudah kita memahami tentang networking model itu sendiri ya, teman-teman. Nah, di TCP/IP sendiri ada 4 layers, yaitu yang pertama application, kemudian ada yang namanya transport, internet, dan juga network access. Namun untuk lebih mudah kita memahami TCP/IP, dipecahlah menjadi 5 bagian. Nah, 5 layers ini terdiri dari application, transport, network, data link, dan juga physical. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang networking model. Oke, saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya, teman-teman. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.